Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan 4 ya, dari mata kuliah kecerdasan buatan. Kita akan lanjut jenis kurva selanjutnya, yang sebelumnya telah kita pelajari beberapa jenis kurva untuk menentukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang baru jawab salam. Apakah jaringannya Ibu stabil untuk kita dengar atau putus-putus suaranya Ibu? Stabil, Bu. Oh, stabil. Oh iya, berarti yang lambat menjawab tadi itu yang tidak stabil ya. Iya. Apalagi tadi? Kurva ya. Kurva, jenis kurva pada logika fazi untuk menentukan jenis himpunan yang bagaimana yang akan kita gunakan. Ya, jadi sebelum Ibu lanjutkan untuk ke jenis kurva yang lainnya, nanti akan ada bagaimana penjelasan untuk cara memilih kurva pada logika fazi sesuai dengan studi kasus yang akan kita selesaikan, ya. Nah, jadi untuk apa itu semua kurva kita pelajari? Jadi untuk melihat bagaimana tren itu maksudnya kurvanya ya, bagaimana domain dan keanggotaan dari himpunan fazi yang akan kita gunakan, apakah dia mirip dengan kurva linear, ataukah mirip bentuknya dengan kurva segitiga, atau mirip bentuknya dengan kurva apalagi yang kita pelajari pekan lalu? Kurva linear, kurva segitiga, sama kurva apa? Trapesium. Ya, trapesium ya. Nah, itu gimana cara memilihnya? Ya, itu tergantung dari bagaimana bentuk keanggotaannya nanti himpunan fazi yang kita selesaikan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada jenis kurva berikutnya. Sorry, saya lupa. F5. Ya, jadi kurva berikutnya adalah namanya kurva bahu. Saya geser dulu ke bawahnya. Ya, apa itu kurva bahu? Ya, kurva yang memiliki domain dan derajat keanggotaan yang bentuknya seperti ini. Seperti segitiga terbalik ya. Kalau kita lihat, jadi kurva bahu itu bentuknya seperti ini. Awalnya dia berangkat dari derajat keanggotaan 1, kemudian semakin bertambah posisi domainnya, semakin menurun. Tapi ketika dia berada di suatu titik terendah, yaitu di derajat keanggotaan 0, dia kemudian berubah naik lagi nilai derajat keanggotaannya. Ya, ketika dia bertambah lagi domainnya ke arah kanan, dia naik lagi trennya. Jadi ini namanya tren ya, pergerakan dari suatu kurva, pergerakan nilai ya. Dia naik lagi, kemudian pas di sini stabil lagi menjadi 1 untuk derajat keanggotaannya apabila nilai domainnya itu lebih besar dari nilai C. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana fungsi keanggotaan atau bagaimana derajat keanggotaan dari suatu grafik keanggotaan kurva bahu berdasarkan rumus yang ada di sini. Diberikan nilai 1, ini derajat keanggotaannya bernilai 1 jika ada 2 kondisinya. Jika 0, ya domainnya itu di sini 0, 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan A. Nah, jadi kalau dia berada di daerah domain di sini, maka derajat keanggotaannya 1. Atau, nah jadi boleh ini yang benar, boleh ini juga yang benar. Boleh salah satunya. Atau nilai domainnya itu atau X-nya berada di antara nilai C dengan D. Nah, jadi kesimpulannya berada di daerah sini, ya, sebelah sisi kiri sini sama sebelah sisi kanan sini. Nah, seperti itu. Atau ringkasnya lebih kecil dari A atau lebih besar dari C, itu. Ya, untuk derajat keanggotaan 1 pada
grafik keanggotaan kurva model bahu. Kemudian yang selanjutnya, yang jika nilai X atau nilai domain berada di antara nilai A sampai B di sini, rumusnya adalah ini. B dikurang X, misalnya X-nya di sini, dibagi B kurang A. Ya, itu rumusnya. Untuk mendapatkan derajat keanggotaan yang berada di wilayah sini. Kemudian derajat keanggotaan yang berada di antara B dan C, rumusnya adalah X, misalnya X-nya di sini, dikurang B, dibagi C kurang B. Nah, itu ya, untuk mendapatkan derajat keanggotaan yang di sini. Terus kapan derajat keanggotaannya bernilai 0? Ketika apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Kalau melihat dari kurva ini. Kapan derajat keanggotaannya sama dengan 0? Jika titiknya berada di B. iya. Sama Mantap. Atau bagaimana rumusnya, Sunarti? misal ya X sama dengan X sama dengan B. iya. Sama dengan Bentar. Ya. Jadi boleh tambahkan di sini di catatannya 0, derajat keanggotaannya 0, titik koma, jika X sama dengan B. B. Iya. Oke. Jadi sudah paham ya? Nah, jadi seperti itu untuk kurva bahu, ya. Nah, kurva bahu itu biasanya cocok untuk yang kasusnya yang ada variabel umurnya. Nah, variabel umur kan sebagaimana kita tahu umur itu bisa terbagi-bagi ya. Ada bayi, ada muda, ada remaja, atau kemudian dewasa, kemudian parobaya, kemudian tua. Nah, itu umur kan relatif ya. Misalnya kalau ya dibagi-bagi nih itu keanggotaannya untuk umur, misalnya anak-anak itu umurnya dari berapa sampai berapa. Misalnya kita tetapkan 0 sampai 12, terus remaja itu 13 di antara 12 sampai 18. Terus dewasa itu 18 sampai misalnya 30 ya. Kemudian parobaya itu dari 30 sampai 50 misalnya ya. Misalnya aja nih. Terus yang tua itu di atas dari 50. Nah, kan itu semakin mendekati misalnya kayak dari parobaya ke tua. Nah, misalnya yang 30 kan kebanyakan orang tidak mau dikatakan bahwa kalau baru umurnya 30 dia keberatan kalau dibilang parobaya toh. Nah, jadi nilai parobaya di situ untuk yang nilai 30 ya pastilah derajat keanggotaannya lebih kecil dibanding derajat keanggotaannya yang sudah berumur 50 ya, dia semakin naik ke sini. Seperti itu. Jadi derajat keanggotaan itu menentukan berapa nilai seperti apa ya kalau di SPK itu nilai bobot lah, atau berapa nilai dari setiap variabel atau himpunan variabel yang kita sudah bagi-bagi sebelumnya di dalam himpunan keanggotaan suatu logika fuzzy seperti itu. Nah, selanjutnya jenis kurva yang kelima yaitu kurva S atau sigmoid. Nah, ini dia mirip-mirip dengan linear ya, ada linear naik, ada linear turun. Cuman kalau linear dia pergerakan trennya itu lurus ke sana, lurus aja, enggak belok-belok. Nah, kalau sigmoid dia seperti huruf S ya. Jadi ada enggak beraturan ki. Nah, jadi kayak ada lekukan seperti itu. Begitu juga dengan sigmoid penyusutan. Nah, ini namanya sigmoid pertumbuhan. Ini sigmoid penyusutan, ya. Jadi dia seperti linear turun, tapi kalau linear turun dia lurus. Kalau sigmoid dia seperti huruf S atau membentuk lekukan, tapi dia menurun trennya. Nah, untuk domainnya kita beri nama sebagai R1 RI ya, bukan R1 RI. RL ya, RL sampai RN untuk kurva yang pertumbuhan, sigmoid pertumbuhan. Kalau sigmoid penyusutan RI dengan RJ.
Ya, RI-nya di sini, RJ-nya di bawah sini. Ya, jadi kurva sigmoid ini sering disebut dengan kurva tidak linear. Ya, kenapa tidak linear? Karena tidak beraturan tren pertumbuhannya maupun penyusutannya. Nah, kemudian untuk kurva pertumbuhan, dari sisi paling kiri itu nilai keanggotaannya dia berangkat dari nilai derajat keanggotaan 0, kemudian perlahan-lahan naik menjadi 1. Kebalikannya untuk penyusutan, dari sebelah kiri derajat keanggotaannya dia berangkat dari nilai 1, kemudian perlahan-lahan turun ke derajat keanggotaan 0. Seperti itu. Nah, bedanya dengan kurva linear, kalau kita melihat dia bentuknya atau trennya seperti sigmoid seperti ini, itu fungsi keanggotaannya akan bertumpu pada 50% nilai keanggotaannya yang disebut dengan titik infleksi. Nah, jadi yang di tengah-tengah sini, ya, yang bagi duanya ini domain, kemudian kita tarik ke atas, itu kemudian ditarik lagi derajat keanggotaannya ke sini, itu adalah titik infleksi, ya, bagi duanya atau 50% dari posisi domain dengan derajat keanggotaannya. Kita ambil dari sini, yang 50% dari sini, maka di sini, ya, domainnya. Jadi dia bertumpu pada titik infleksi. Infleksi itu adalah 50% dari nilai keanggotaan kurva sigmoid, baik itu sigmoid pertumbuhan maupun penyusutan. Nah, kenapa kita sebut dia sebagai titik infleksi? Karena dari situlah nanti akan terbentuk rumus untuk mendapatkan derajat keanggotaan pada kurva sigmoid pertumbuhan maupun penyusutan. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini adalah kurva sigmoid pertumbuhan, sebelah kanan ini kurva sigmoid penyusutan. Nah, kemudian RL-nya ini kita sebut sebagai A supaya mudah. Kemudian titik infleksinya ini yang 50% tadi kita sebut sebagai B. Kemudian titik Rn-nya ini kita sebut sebagai C. Maka fungsi keanggotaan untuk kurva sigmoid pertumbuhan dia akan bernilai 0, derajat keanggotaannya bernilai 0 jika X-nya berada di wilayah sini, lebih kecil sama dengan A. Berarti dia di sini. Ya. Nah, kemudian jika nilai X-nya berada di antara A dengan B, ini di antara A dengan titik infleksi, itu rumusnya adalah ini. 2 dalam kurung X kurang A dibagi C kurang A. Perhatikan ini, kalau dia bentuknya seperti ini berarti apa? Yang di dalam kurung dulu yang diselesaikan. Setelah itu dipangkat 2-kan, baru dikali 2. Ya, seperti itu. Sekali lagi, kalau bentuknya seperti ini, yang di dalam kurung dulu kita selesaikan, lalu setelah selesai dipangkat 2-kan, lalu dikali 2. Itu kalau nilai X-nya berada di antara A dan B. Kalau nilai nilai X-nya atau domainnya berada di antara B dengan C, maka rumusnya ini. Cukup ditambahkan 1 kurang di depannya. Ya. 1 kurang 2 dalam kurung C kurang X dibagi C kurang A. Ya. Ya, seperti itu, C kurang A. Kemudian pangkat 2. Kemudian jika nilai domainnya lebih besar sama dengan C, maka derajat keanggotaannya adalah 1. Ini, yang berada di wilayah sini, itu derajat keanggotaannya dianggap sudah stabil atau 1. Ya. Nah, seperti itu untuk kurva sigmoid pertumbuhan. Kalau penyusutan, ini tinggal dibalik aja. Ya, jadinya seperti ini. Derajat keanggotaan 1 apabila nilai X-nya berada lebih kecil sama dengan A di wilayah sini. Jika nilai X berada di antara A dengan B, ya, B itu titik infleksi, maka rumusnya 1 kurang 2 dikali X kurang A dibagi C kurang A, pangkat 2.
Lalu jika nilai domainnya atau X-nya berada di antara B dengan C, rumusnya 2 dikali C kurang X dibagi C kurang A, pangkat 2. Jika nilai domain atau X-nya lebih besar dari C atau di wilayah sini terus-terus, maka nilai keanggotaannya sudah dianggap stabil, yaitu 0. Seperti itu. Nah, bisa dipahami untuk kurva sigmoid pertumbuhan? Ya, kita lanjut ya ke kurva berikutnya. Oh, ada contoh dulu sebelum ke kurva berikutnya. Nah, misalnya ada pertanyaan, berapa derajat keanggotaan untuk variabel panas, keanggotaan untuk sub himpunan ya, sub variabel panas apabila variabel temperatur pada sebuah benda mempunyai temperatur 50 derajat Celcius. Dan grafik kurva keanggotaan himpunan fasi panas terlihat pada gambar berikut. Nah, ini kita dimudahkan karena sudah ada nih kurvanya. Sebentar kalian akan kesulitan kalau tidak ditentukan dia bentuknya kurva apa. Disuruh saja cari berapa derajat keanggotaannya bila temperaturnya 50 derajat Celcius. Sementara kita tidak tahu bentuk kurvanya. Nah, itu sebentar kita bahas ya. Kita lihat dulu ini. Apa tadi? 50 derajat Celcius. Berarti X-nya 50. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana cara memperoleh titik infleksi dari subhimpunan panas ini, caranya adalah 60 dikurang 35 lalu bagi 2. Seperti itu. Ada kayaknya rumusnya di sini ya. Oh, enggak ada. Nah, jadi seperti itu. 60 ini ya, ini C dikurang A dibagi 2. Nah, coba dikurang 60 dikurang 35 berapa? 25. 25. 25 bagi 2 lagi berapa? 12,5. 12,5. Terus 12,5 itu tambahkan dengan 35. Berapa hasilnya? 47,5. 37,5. 47. 47,5. Iya, 47,5 ya. Jadi titik infleksinya tuh di sini. 47,5. Kita tarik ke sini, lalu ke sini. Nah, itu 47,5. Jadi yang berada di antara, berarti 50 ini berada di antara 47,5 dengan 60. Berarti dia pakai rumus yang di sini. Ya. Nah, rumus yang manakah itu yang kita pakai dari kurva sigmoid pertumbuhan ini? Yang baris pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Baris yang kedua. 50 Yang tadi. ketiga. Yang ketiga ya. Baris yang ketiga, Bu. Kenapa yang ketiga? Karena 50 X-nya X-nya kenapa? berada di antara B dan C. Iya, berada di antara B dengan C. Siapa yang jawab? Inka ya? B4. Inka. Ya. Nah, jadi rumus itu yang kita pakai ini ya. 1 kurang 2 di dalam kurung C kurang X per C kurang A. C-nya berapa, Inka? Inka? C-nya itu 60. Iya. Iya. Nah. Oh, bukan, suaranya ini tadi. Siapa tadi? Sepertinya Holisa. Sorry. Holisa, Bu. Iya, Holisa. Sorry, Holisa. Ya, enggak apa-apa. Lanjut aja, Inka. Oke, Holisa saya catat nih. B2, Holisa. Ya, coba Inka, C-nya berapa? C-nya itu 60. Oke, terus rumusnya tadi apa? X. Rumusnya X-nya berapa? 2. X-nya. Oh, tadi Bu soalnya. X-nya 50. Oke, terus dibagi C kurang A. C-nya berapa tadi? 60. C-nya 60, A-nya 35. Iya, dimasukkan ke sini, ke rumus. Bagaimana cara mengerjakannya, Inka? Yang di dalam kurung dulu, Ibu, dikerjakan, Ya. kemudian dipangkat 2 kan. Baru dikali dengan 2. Oke, 60 kurang 50, 10. 60 kurang 35, 25. 10 bagi 25,
bla bla bla. Pangkat 2 kan, lalu dikali 2. Coba cari ini hasilnya 10 bagi 25 berapa? 2,5. Berapa? 2,5, Bu. Wah, 0,4. 25 bagi 10 itu 2,5. Terbalik Nol. ini ya. Bu, 10 kayak bagi gitu. 25. Berapa? 0,4 Ibu. 0,4 Bu. 4. Pangkat 2 kan berapa hasilnya? 0,16. Ya, 0,16 dikali 2. 0,32. Iya. Jadi 1 kurang 0,32 hasilnya 0,68. Ya, jadi derajat keanggotaan untuk nilai nilai 50 adalah 0,68. Bisa ya dipahami kurva sigmoid pertumbuhan? Ya, Bu. Oke. Sekarang penyusutan. Berapa derajat keanggotaan panas pada variabel temperatur bila sebuah benda mempunyai temperatur 37 derajat Celcius dengan kurva keanggotaan seperti terlihat di gambar. Nah, sekarang kita lihat ini A, ini C. Bagaimana lagi caranya mendapatkan titik infleksinya? C kurang A dibagi C dikurang A 2. kali 2. Iya, coba siapa yang bisa? 50 dikurang 20, 30. 30 bagi 2, 15. Terus 15 ditambah ditambah 20. jadi berapa tuh? 30. 35. 35. 35. Iya, jadi titik infleksinya di 35. Nah, kalau di 35 berarti 37 ini berada di mana? Antara A dengan B atau B dengan C? B dengan C. Iya, jadi rumus yang mana kita pakai, Dek? B Yang dengan ketiga. C. Iya, yang ketiga. 2 dikali C kurang X per C kurang A pangkat 2. Masukkan makin nilainya. 2 dikali C kurang X dibagi C kurang A pangkat 2. Selanjutnya kita hitung yang di dalam kurung. 50 kurang 37? 13. 50 kurang 20? 30. Coba dibagi ini. Coba dibagi. 13 bagi 30? 0,4. Oke, 6,4. Pangkat 2 kan, Ki? 0,16. 0,16. Kali 2? Ini nih hasilnya. Iya, ya 0,376. Sampai di sini bisa dipahami untuk kurva penyusutan? Ya, insya Allah, Bu. Oke. Next, kurva lonceng atau bell curve. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kurva lonceng ini ada 3 jenis. Jenis yang pertama namanya kurva pi. Ya, kita lihat bentuk dari kurva pi. Kurva pi itu bentuknya ya seperti ini. Ya. Bedanya dengan yang berikutnya itu dari bentuknya ya. Sebentar kita lihat. Kalau kita lihat bentuknya sih sama aja sebenarnya, cuman sebentar kita lihat apa perbedaannya dengan yang sebelumnya. Ya. Nah, yang kita lihat dulu yang kurva pi. Nah, kurva pi itu bentuknya seperti ini, namanya kurva lonceng, jadi dia bentuknya seperti lonceng. Yang kita balik seperti ini ya, menghadap ke bawah. Nah, kemudian agar mudah untuk kalian pahami bahwa kurva pi ini terdiri atas atau gabungan dari kurva sigmoid. Nah, jadi kurva pi adalah gabungan dari kurva sigmoid, yaitu kurva sigmoid pertumbuhan dengan kurva sigmoid penyusutan. Jadi tinggal diambil aja rumusnya dari situ, yang dari sigmoid. Jangan makin lihat Ki, pasti pusing Ki. Ya. Jadi sekali lagi di catatannya tulis Ki, kurva pi sama dengan gabungan dari kurva sigmoid, yaitu kurva sigmoid pertumbuhan dan kurva sigmoid penyusutan. Untuk rumusnya tinggal kita ambil saja
titik domainnya atau X yang ditanyakan itu berada di wilayah mana. Kalau dia berada di wilayah sini, berarti kita pakai rumus kurva sigmoid pertumbuhan. Kalau dia berada di sini, maka yang kita gunakan adalah rumus kurva sigmoid penyusutan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya. Berapa derajat keanggotaan panas pada variabel temperatur bila sebuah benda mempunyai dua buah sisi? Ya, maksudnya sisi ini dengan sisi ini. Nah, sisi depan temperaturnya 42 dan sisi belakang temperaturnya 51. Berapa derajat keanggotaannya apabila kurvanya berbentuk seperti yang ada di sini, yaitu kurva Pi. Nah, kita lihat, kita hitung dulu yang derajat keanggotaannya untuk panas, yang untuk yang 42. 42 ini berada di kurva sigmoid apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan. Maka kita gunakan rumus yang pertumbuhan. Caranya, kita lihat dulu yang daerah sini. Cari dulu titik infleksinya. Berapa titik infleksinya ini? Yang dari 35 sampai 45, coba dihitung. Saya enggak pandu lagi, silakan langsung sebut berapa jawabannya. Siapa yang bisa? 5, Ibu. 5. Aisyah ya? Kenapa Ibu. 5? Belum ditambah itu ya Aisyah, masih tak gantung. Jadinya 40, Bu. ya. Siapa yang jawab 40? Holisa, Bu. Oh, Holisa ya. Silahkan dilanjut Holisa. Kenapa 40 titik infleksinya? 45 kurang 35, 10 bagi 2, 5 tambah 35, 40. Iya, jadi 40 titik infleksinya. Ya. Selanjutnya 42 berada di B atau BC? BC. Jadi rumus yang antara B dan C yang kita ambil untuk kurva pertumbuhan. Kita lihat kembali kurva pertumbuhan ini di antara B dan C. Ini berarti ya rumus yang ketiga. 1 kurang 2 kali C kurang X per C kurang A pangkat 2. Nah, ini ya. Jadi mu panas dalam kurung 42 sama dengan 1 kurang 2 C kurang X dibagi C kurang A pangkat 2. Jadi 45 kurang 42, 3. 45 kurang 35, 10. 3 bagi 10, 0,3. Pangkat 2, 0,9. Kali 2, 0,18. 1 kurang 0,18, 0,82. Oke. Selanjutnya, mu panas dalam kurung 51. Berapa titik infleksinya kalau yang di sini? Kurva sigmoid penyusutan. Berapa titik infleksinya? 50. Oke, 50. Ya, sama caranya dengan tadi. 55 kurang 45 bagi 2, lalu ditambahkan dengan 45. 50 ya, di sini. Maka 51 berada di AB atau BC? AB. 50 titik infleksinya. AB BC. atau BC? BC ya. BC. BC itu di rumus kurva sigmoid penyusutan di rumus keberapanya? Ketiga. Iya, ketiga. 2 kali C kurang X per C kurang A pangkat 2. 2 dikali 55 kurang 51 per 55 kurang 45 pangkat 2. 55 kurang 51, 4. 55 kurang 45, 10. 4 bagi 10, 0,4. Pangkat 2, 0,16. Kali 2, 0,32. Oke. Bisa dipahami untuk kurva pi? Bisa ya? Kemudian kalau kalian sudah dapatkan derajat keanggotaannya seperti ini, tolong di gambarnya nanti ditarik garisnya ya. Tarik garisnya dari 42 naik ke atas menuju ke derajat keanggotaan, tulis angkanya 0,82. Begitu juga dengan 51. Tarik ke atas garisnya
Lalu tarik ke kiri ke derajat keanggotaan, hasilnya berapa? 0,32, tulis kembali di situ. 0,32, seperti itu. Boleh juga kalian tambahkan untuk titik infleksi sebagai tambahan informasi aja, ya, untuk posisi titik infleksinya. Nah, selanjutnya kurva lonceng jenis yang kedua namanya adalah kurva beta. Ya, pada kurva beta ini bentuknya sama dengan kurva pi, cuman dia bentuknya lebih rapat ininya, domainnya. Ya, nilai sininya itu lebih rapat, tidak lebar ki. Jadi kalau dia melebar, ya bayangkan ini sebuah rok payung ya, dia lebar, berarti dia kurva pi. Kalau ini kurva beta, kita bayangkan kayak rok span, ya. Lebar kayak itu rok span. Ya, bayangkan saja seperti itu. Maksudnya lebih rapat ya dibanding yang kurva pi. Ininya, di sininya domainnya. Dia lebih rapat. Nah, kemudian kurva ini juga didefinisikan dengan dua parameter. Ya, cuman untuk fungsi keanggotaannya ini agak berbeda dengan kurva pi. Jadi, apa itu dua parameternya? Nilai domain yang menunjukkan pusat kurvanya itu di sini ya, titik puncaknya kita sebut sebagai C, dan setengah lebar kurva. Setengah lebar itu kita sebut sebagai titik infleksi atau dalam kurung B. Ya. Jadi B atau titik infleksi rumusnya sama dengan kalau dia berada di wilayah sini ya, yang pertumbuhan ini rumusnya adalah C, ini C di sini, dikurang R1 per 2, sama aja ya. Atau Rn dikurang C per 2, itu titik infleksinya. Ini juga. Nah, cuman di fungsi keanggotaannya rumusnya lain. Rumusnya itu seperti ini. Dimanapun posisinya, itu pakai rumus ini. Nah, apa ini? Beta dalam kurung X, berapa nilai yang ditanyakan ini? Ya, tulis di sini berapa nilai yang ditanyakan, titik koma, berapa nilai C-nya, ini titik puncaknya, dan berapa nilai B-nya, titik infleksi yang di sini atau di sini. Ya, kemudian sama dengan 1 dibagi 1 tambah X, X itu yang ditanyakan, dikurang C per B pangkat 2. Sama dengan tadi, selesaikan dulu yang dalam kurung, lalu pangkat 2, lalu tambah 1, kemudian 1 dibagi berapa hasilnya ini. Nah, perbedaan mencolok dari kurva beta dengan kurva pi itu adalah fungsi keanggotaannya. Nah, fungsi keanggotaannya ini akan mendekati 0, ini, di sini, hanya jika nilai betanya sangat besar. Maksudnya, apabila nilai betanya sangat besar. Ininya ya, nilai X-nya. Nilai X-nya kayak itu, nilai betanya, jika nilai beta sangat besar. Di sininya. Dengan di sini. Mendekati 0. Fungsi keanggotaannya akan mendekati 0 hanya jika nilai betanya sangat besar. Beta itu di sini. Ya, berapa hasilnya nanti di sini. Seperti itu. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di sini. Sama, lagi-lagi kita pakai subvariabel panas pada variabel temperatur bila sebuah benda mempunyai dua buah sisi. Sisi depan 42 sama dengan soalnya tadi. Nah, cuman rumusnya akan berbeda dengan kurva pi. Nah, untuk kurva beta, rumusnya itu kita pakai yang tadi. 1 dibagi 1 tambah, berapa tadi rumusnya? X kurang C per B. Ya, ini 42 berada di sini. X 42 kurang C 45 per B. B-nya itu tadi yang titik infleksi. Ya, jadi 5. Nah, jadi, apa tadi? B-nya ya yang ini. Yang ini. Nilai B-nya murni yang dia ambil, bukan yang domain posisi titik infleksinya, bukan. Tapi nilai B-nya. Ya. Nah, kemudian dipangkat 2 kan. 42 kurang 45 berapa? 3. 42 kurang 45. Positif. Minus 3. Ya. Minus 3 dibagi 5 berapa? Minus 0,6. Minus 0,6. 6. Pangkat 2 kan, Ki?
0,36. Jadi positif toh? Menjadi positif 0,36. Tambahkan dengan 1. 1,36. Ya. Lalu 1 bagi 1,36 berapa? 0,7353. Oke, sudah benar ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kemudian untuk yang 51, kita masukkan rumusnya sesuai dengan rumus kurva beta. 1 dibagi 1 tambah, berapa lagi tadi? X kurang C per B. X-nya 51, C-nya 45 per B. B itu titik infleksinya, yaitu 5. Pangkat 2. 51 kurang 45? Minus Berapa? 4. Minus 4. Minus kah ini? 51 kurang 45? 6, Bu. 6. Positif 6. 6 bagi 5? 1,2. Ya, 1,2. 1,2. Pangkat 2 kan? 1,44. Iya, 1,44. Tambah 1? 2,44. 1 dibagi 2,44? 0,4. 0,409. 0,40. Sorry. Iya, 098. Nah, seperti itu. Jadi, yang dimaksud tadi betanya itu adalah ini, ya. Mendekati 0 jika nilai betanya sangat besar. Nah, ini nilai betanya di sini. Ini. Ya, yang sebelum kita 1 bagikan. Jadi, ini nilai betanya. Kalau dia semakin besar, maka nilai hasilnya itu akan mendekati 0. Kalau ininya tidak begitu besar atau lebih kecil, ya, artinya tidak begitu besar, maka dia mendekati 1. Berapa tadi hasilnya yang di sini? 1, berapa? 1,36 ya. Nah, kalau di sini 2, sekian. Nah, ini lebih besar daripada ini, maka sebelum kita lihat hasilnya, pasti ini lebih kecil hasilnya. Ya, derajat keanggotaannya dibanding yang ini. Seperti itu. Bisa dipahami untuk kurva beta? Bisa ya? Kita lanjut. Kurva lonceng jenis yang ketiga, namanya kurva Gauss. Nah, jika kurva pi dan kurva beta menggunakan 2 parameter, yaitu C dan D, kurva Gauss juga menggunakan parameter C untuk menunjukkan nilai domain pada pusat kurva. Tapi dia menggunakan 1 parameter lagi, namanya L, yang menunjukkan lebar kurva. Nah, ini lebar kurva. Ini lebar kurva. Rumusnya lebar kurva gampang, Ji. Tinggal kita kurangi nilai C-nya dengan nilai R-nya, ya. Apabila yang ditanyakan berada di wilayah sini, maka L-nya itu C dikurang A atau RI. Kalau yang ditanyakan berada di wilayah sini, maka lebarnya itu adalah RJ atau di sini dikurang dengan C. Seperti itu. Adapun rumus fungsi keanggotaannya untuk kurva Gauss, rumusnya ini. Gauss dalam kurung berapa derajat keanggotaan yang ditanyakan atau domainnya, lalu berapa lebarnya, berapa titik pusatnya, sama dengan E. E itu adalah epsilon. Kalau ada yang punya kalkulator manual atau di HP, ada itu tulisan E, ya, itu namanya epsilon. Pangkat. Nah, pangkatnya ini kita selesaikan dulu nih pangkatnya. Caranya C kurang X dulu, lalu pangkat 2 kan, lalu dikali L, dikali minus L. Maka itulah hasil untuk perpangkatan dari epsilon. Kemudian hasilnya di mana di kalkulator kita tekan dulu epsilon, lalu pangkat 2, pangkat berapa kan di sininya. Jadi dikasih dalam kurung ki epsilonnya, baru pangkatnya itu di luar. Lalu enter, ya. Maka akan segitulah hasilnya. Kita lihat contohnya. Tidak ada contohnya ya. Misalkan aja, misalkan yang kayak tadi contohnya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, ini. Misalnya ya, ini misalnya ini kurva apa tadi? Kurva Gauss. Terus X-nya itu 42. Berapa derajat keanggotaannya? Untuk kurva Gauss. Bagaimana rumusnya? Epsilon pangkat minus L dalam kurung C kurang X pangkat 2. Berapa C-nya ini? Berapa C-nya?
Di sini. Berapa C-nya? 45. 45. Nah, dikurang X. X-nya berapa? 42. Oke. 45. 45 kurang 42? 3. 3. Kemudian apa tadi rumusnya? Dikali pangkat 2 dulu ya. 9. 3 pangkat 2, 9. Oke. 9. Setelah itu dikali minus L. L rumusnya adalah C dikurang A. 35 kurang 45 berapa? Minus 10. 10. Minus 10. Ya, jadi 10. berapa tadi? 9 dikali minus 10. Berapa? 10. Minus 90. Minus 90. 9. Punya kalkulator coba dikali. Dikali. Epsilon pangkat minus 90 berapa? Yang punya kalkulator di HP juga. Epsilon. Oh, minus 90-nya dulu. Minusnya dulu yang kita tekan di HP. Minus 90. 8,140. 8, 140. eh, 1262. Panjang, Bu. ya, panjang. Terus di belakangnya itu ada ada tulisan minus 40. Itu Minus artinya, 40. ya, itu artinya 0,00000. Banyak nolnya sampai 40. Wih, banyaknya di. Atau gimana nih? Minus 40. Ada yang tahu artinya ini? 8,1940. 1 terus ada tulisannya kurang 40 gitu. Apakah ini artinya 0,08 atau 0,8? Sepertinya artinya ini 0,8 ya. Coba kalau saya pakai hapus. Bagaimana ini? Hapus 1. Coba Ki Bedek hapus Ki 1 digit. Kalau di kalkulator tak bisa hapus 1 digit, 2 digit dari sebelah kanannya, itu dia menjadi bagaimana hasilnya? Oh iya, sepertinya 0,00000 ya, begitu. Sampai 40. Karena ini saja yang pangkat minus 9, dia 0,000, ada 3 nolnya baru 1, 2. Kalau 90, 0,0000819. Ya, seperti itulah cara untuk mencari derajat keanggotaan pada kurva Gauss. Ya, ikuti aja rumusnya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah Anda memahami 6 jenis dari kurva pada himpunan logika fazi, selanjutnya yang perlu Anda pahami adalah operasi logika. Ya, operasi logika pada himpunan fazi. Ya, apabila di dalam fazi itu nanti kalian akan menemukan beberapa rule ya, rule atau aturan. Nah, dari aturan itu akan ada beberapa operator yang akan kalian gunakan dalam menjalankan operasi dari fazifikasinya nanti. Ya, tahapan fazifikasinya. Apakah yang biasa kalian temukan di dalam listing program itu yang kayak pengkondisian. Di dalam pengkondisiannya itu dia pakai logika apa? Apakah logika OR, logika AND, atau komplement, ya, atau not, seperti itu. Nah, jika di dalam rule atau aturan yang kalian gunakan nanti itu menggunakan operator OR, maka operasi gabungannya itu disebut sebagai max, ya, kalau di dalam logika fazi. Jadi kalau rule-nya, aturannya pakai logika OR, itu operasinya disebut sebagai max. Artinya mencari nilai maksimal di antara variabel A dengan variabel B, seperti itu, ya. Jadi kalau aturan yang dia jalankan itu pakai logika OR, maka dia pakai fungsi max, yaitu mencari nilai tertinggi di antara dua variabel. Ya. Misalnya seperti ini.
nilai keanggotaan temperatur 45 pada himpunan panas adalah 0,6 dan nilai keanggotaan 50 pieces per hari pada himpunan produksi naik adalah 0,3, maka berapa alfa predikat untuk temperatur panas or produksi naik? Nah, misalnya seperti ini aturan yang ada di dalam aplikasi kalian nantinya. Ya, kalau seperti ini yang dijalankan, temperaturnya panas dan produksinya naik, atau produksinya naik, maka kita pakai fungsi max. Penulisannya seperti ini. Mu panas pakai operasi gabungan seperti ini, ya. Operasi panas gabung naik sama dengan max dalam kurung mu panas dalam kurung 45, mu naik dalam kurung 50. Ini tinggal tulis ulang aja nih. Kemudian max dalam kurung berapa derajat keanggotaannya yang kita dapatkan tadi 0,6, berapa derajat keanggotaan yang kita dapatkan tadi 0,3. Yang mana yang tertinggi 0,6. Maka itu yang diambil sebagai alfa predikat untuk temperatur panas or produksi naik. Apalagi tuh? Jadi apa itu operasi logika? Operasi yang mengkombinasikan dan memodifikasi dua atau lebih himpunan fazi. Nah, jadi nanti tuh himpunan fazi ada banyak himpunannya. Ya, dalam satu kasus ada berapa himpunan yang terbentuk? 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah? Nah, itu nanti bisa dimodifikasi ya, 2 atau lebih untuk membentuk aturannya ya, atau rules-nya. Nah, sehingga dari modifikasi itu akan terbentuk satu keanggotaan baru yang disebut dengan firing strength atau alpha predikat. Ya, nah ini ditemukan oleh Zadeh. Nah, ini agar lebih memudahkan lagi untuk menuju ke tahapan berikutnya dari operasi logika fazi seperti itu. Jadi menurut Zadeh ada 3 operasi yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan baru, ya. Hasil operasi dari 2 himpunan atau lebih. Yang pertama operasi gabungan, ya, jika dia pakai logika OR, maka fungsi max yang digunakan. Kalau logikanya N, maka fungsi min yang digunakan, yaitu mencari nilai terkecil. Nah, seperti ini tadi, min, mu panas 45 dengan mu naik 50, min 0,6, 0,3, yang mana yang terkecil 0,3, maka itu yang diambil. Ya, sebagai firing strength-nya atau alpha predikatnya. Kemudian jika operatornya itu adalah not atau komplement, maka rumusnya 1 kurang mu variabel lalu sub variabel apa? Berapa derajat keanggotaannya? Nah, misalnya nilai keanggotaan temperatur 45 pada himpunan panas adalah 0,6. Maka alpha predikat untuk temperatur tidak panas, lawannya ini berarti disebut dengan komplement. Tidak panas adalah, masukkan rumusnya. 1 kurang 0,6. Hasilnya adalah 0,4. Jadi mu tidak panas 45 sama dengan 0,4. Seperti itu. Nah, sampai di sini untuk jenis kurva dan operasi logikanya untuk himpunan fazi. Ada yang mau ditanyakan? Untuk menentukan derajat keanggotaan dan himpunan fazi menggunakan operasi logika. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Enggak ada, Ji? Ya, kalau tidak ada, ini nanti pertemuan berikutnya ya, mesin inferensi. Mohon maaf Ibu tidak bisa 2 jam pada hari ini karena ada ujian proposal, harusnya Ibu jadi ketua sidang, tapi semoga pembimbing pendamping bisa mewakili, tapi Ibu tetap harus hadir. Jadi sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Kalau tidak ada, ini oleh-oleh untuk untuk tugasnya ya. Nanti di grup saya kirim, tapi untuk materi berikutnya sebagai gambaran aja bahwa ini akan kita pelajari. Ya, mesin inferensi.
Nah, jadi untuk penggambarannya yang kemarin kita pelajari itu namanya adalah fazifikasi, ya, menentukan himpunan fazi dari kasus yang kita akan selesaikan. Setelah ditentukan himpunannya dan nilai keanggotaannya, maka selanjutnya menuju ke tahap mesin inferensi. Nah, jadi dari mesin inferensi nanti ini ada beberapa metode yang akan kita pelajari. Ada 3. Ada Tsukamoto, Mamdani, sama satu lagi, lupa. Terus dipilih salah satunya nanti yang mana kalian mau gunakan. Setelah itu masuk ke tahap berikutnya, namanya adalah defazifikasi. Nah, berdasarkan dari hasil defazifikasi inilah yang akan menjadi output apa yang diinginkan oleh pada aplikasi logika fazi tersebut atau fazi logik. Nah, untuk menjalankan ini semua dibutuhkan namanya basis pengetahuan atau rules, ya, knowledge base-nya. Nah, knowledge base-nya itulah yang Ibu sebut tadi sebagai rules atau aturan. Jadi kumpulan rule-rule fazi dalam bentuk pernyataan if then. Nah, nanti dalam membuat aplikasi logika fazi ini atau fazi logik itu nanti kalian bikin dulu rule-rule-nya. Setelah ada rule-rule berdasarkan hasil wawancara kalian dengan klien, ya, siapa yang kalian mau bikinkan aplikasinya, setelah itu menuju ke tahap pembentukan nilai keanggotaan pada masing-masing himpunan variabel yang kita tetapkan atau fazifikasi namanya, lalu tetapkan mesin inferensi apa yang kita gunakan, lalu masuk ke proses defazifikasi. Seperti itu. Jadi sederhana aja sebenarnya logika fazi, ya. Yang penting Anda paham di sini bagaimana cara mendapatkan nilai keanggotaannya, lalu dibawa ke tahap mesin inferensinya, lalu dibawa ke defazifikasinya. Seperti itu. Ya. Sampai di sini materi kita hari ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Fahmi dan Fahmi. Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, see you Baru next join, Bu. Thursday, ya, Kamis, insya Allah, mesin inferensi.